Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat topi rajut bayi dengan motif yang cantik seperti ini. Super cantik karena dia full tekstur. Nah, topi rajut bayi ini cukup untuk usia kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, gimana? Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, sebelum membuat baby bonnet ini, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang katun milky yang spotty atau yang dot. Di sini setara dengan 4 ply. Kita siapkan 2 warna. Saya pakai warna peach atau orange muda dan kuning. Di sini bahannya itu lembut, jadi cocok untuk wearable, terutama untuk baby. Lalu kita siapkan juga gunting. Lalu untuk merapikan jarum kristik, di sini ada 2 macam, yang dari besi bahannya, bisa juga yang pakai dari bahan plastik. Sedangkan untuk hakpen, di sini saya pakai ukuran 3,5 mm. Ini sama dengan ukuran 6/0. Kita siapkan juga meteran dan penanda atau stitch marker. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Pertama, di sini saya menggunakan benang yang warna orange muda. Kita buat magic ring. Seperti membuat simpul, tapi jangan ditarik. Lalu kita kunci dengan 1 rantai. Selain magic ring ini, teman-teman juga bisa buat 4 rantai lalu diselip di rantai yang pertama. Selanjutnya, kita isi lingkaran ini dengan 12 SC. 1. Kita pasang penanda dulu sebagai stitch pertama. Lanjut 2, 3, 4, 12. Kalau sudah membuat 12 SC, kita selip di SC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang pertama. Selanjutnya, untuk round yang kedua, kita akan buat tusuk puff stitch dari 3 DC. Jadi kita bisa buat 3 rantai seperti ini sebagai pengganti DC, atau buat dulu pengganti DC seperti SC panjang, lalu 2 serat jadi 1. Tambahkan 1 rantai. Nah, tapi kalau di sini kita akan buat puff stitch, maka DC-nya di sini tidak kita selesaikan dulu. Kita buat lagi di lubang yang sama, 2, 3. Kita sudah buat 3 DC yang belum jadi. 3 serat kita jadikan 1. Nah, di sini kita sudah punya 1 puff stitch, lalu kita tambahkan 1 rantai.
Di lubang berikutnya kita buat dengan cara yang sama. 1, 2, 3. Sekarang kita punya 4 serat, kita jadikan 1, lalu tambahkan 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama 12 kali ya. Nah, ini hasil jadinya round yang kedua setelah 1 putaran. Selanjutnya kita bisa selip di puff stitch pertama kita. Masuk, ambil, langsung tarik. Oke, kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total 24 stitch. Kita lanjut mengerjakan round yang ketiga. Di sini kita buat slip stitch dulu menuju ruang 1 rantai. Nah, di ruang 1 rantai ini kita akan buat 3 HDC. Di sini saya buat 1 rantai dulu. Lalu kita buat HDC, kaitkan benang, masuk, ambil, 3 serat, jadikan 1. Pasangkan penanda di sini sebagai stitch pertama kita. Lanjut, tambahkan 2 HDC lagi. 1, 2. Kita punya 3 HDC sekarang dalam 1 lubang rantai yang sama. Selanjutnya kita masuk ke ruang rantai berikutnya dan buat 3 HDC lagi. Oke, kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Kita punya 36 HDC. Terakhir kita lakukan slip stitch di HDC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ketiga. Untuk round yang keempat, kita tidak mengerjakan di sini di 2 rantai HDC yang ada di bagian atasnya ini, tapi kita masuk di serat ketiga, di third loop only. Jadi di sini ada serat pertama ini ya, lalu serat kedua yang ada di belakangnya, serat ketiga ada di sini. Oke, jadi kita akan masuk di serat yang ketiga. Nah, di serat ketiga ini kita akan buat SC. Di lubang yang pertama kita buat 2 SC. Pasangkan penanda. Di lubang kedua kita buat 1 SC. Di lubang ketiga kita juga buat 1 SC. Nah, tusuk V yang ada di atas ini, rantainya akan menjadi tekstur rantai di sini. Seperti ini. Kita lanjutkan di lubang keempat.
kita buat 2 SC increase, 2 SC dalam satu lubang yang sama, lalu kita buat 1 SC di 2 lubang berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah kita menyelesaikan round yang keempat. HDC-nya menjadi membentuk rantai seperti ini. Sedangkan di sini kita sudah punya 48 SC. Terakhir kita slip stitch di SC yang pertama. Lalu kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima. Kita awali dengan membuat pengganti DC. Satu, pasangkan penanda, tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Lalu kita skip lubang yang kedua. Di lubang ketiga kita buat slip stitch. Kita skip lubang keempat. Di lubang kelima kita buat 4 DC. 1 2 3 4. Kita skip lagi 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat slip. Skip 1 lubang lagi. Di lubang berikutnya kita buat 4 DC lagi. Skip 1 lubang, lalu di lubang berikutnya buat slip stitch. Seperti ini hasil jadinya. Lakukan pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Di sini setelah slip stitch kita skip 1 lubang. Nah, di sini tadi kan masih isinya hanya 2 DC. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Nah, baru kita lakukan slip stitch di DC yang pertama. Seperti ini hasil jadinya. Kita sudah menyelesaikan round yang kelima. Kita punya tusuk kerang, jadi di sini dari 4 DC-nya membentuk sebuah tusuk kerang. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, kita sudah menyelesaikan round kelima. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam. Untuk round ke-6 di sini kita lakukan slip stitch dulu menuju ruang selip. Satu, 2, 3. Kita berada di tusuk kerang yang pertama. Di DC yang pertama kita buat back post half double crochet. Kaitkan dulu benang, masuk dari sebelah kanannya DC, keluar dari kiri, ambil benang. Di sini 3 serat kita jadikan 1. Lalu kita masuk di DC yang kedua. Kali ini kita buat back post single crochet. Jadi tanpa mengaitkan benang, kita
kita langsung masuk kanan, keluar kiri, ambil benang, 2 serat jadikan 1, masuk di DC yang ketiga, kita buat back post single crochet juga, lalu masuk di DC yang keempat, kita buat back post half double crochet, kaitkan benangnya, baru masuk kanan, keluar kiri, ambil benang, 3 serat jadikan 1. Kita menuju ke tusuk kerang berikutnya. Di DC yang pertama, kaitkan benang, kita buat back post half double crochet, 3 serat jadikan 1. Lalu di DC yang kedua dan ketiga, kita buat back post single crochet, dan di DC yang keempat kita buat back post half double crochet. Jadi hasilnya seperti ini. Kita akan lanjutkan 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya round ke-6. Jadi dia lengkung sail stitchnya muncul ke atas, jadi timbul seperti ini. Sedangkan stitch yang kita kerjakan jadi ada di bawahnya. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-6. Kita lanjut mengerjakan round yang ke-7. Kita selip dulu ke stitch pertama kita. Nah, di lubang yang pertama ini kita buat 2 SC. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. 1, 2. Lalu 1 SC di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Increase lagi. 2 SC dalam lubang yang sama. Lalu 1 SC-nya 3 kali. Oke, kita lakukan 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya round ke-7. Cantik ya teksturnya. Terakhir kita bisa buat slip stitch di SC yang pertama. Di sini kita punya total 60 SC. Selanjutnya kita mengerjakan round ke-8. Sama seperti ini. Round kedua. Kita buat dulu pengganti DC. 1, tambahkan 2 DC lagi. 2, 3. Di sini DC-nya belum kita selesaikan. Ada 3 serat, kita jadikan 1. Menjadi 1 puff stitch. Lalu kita buat 1 rantai. Stitch pertama kita adalah puff stitch yang ini ya. Kita pasang penanda dulu. Setelah membuat 1 rantai, kita skip 1 lubang. Di lubang kedua atau lubang berikutnya kita buat puff stitch lagi. 1 rantai, skip 1, di lubang berikutnya puff stitch. Lakukan
lakukan terus pola yang sama, 1 putaran ya. Nah, ini hasil jadinya untuk round yang ke-8. Jadi di sini kita punya puff stitch dan satu rantainya ada 30 kali. Terakhir kita selip di stitch pertama kita. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan round ke-8. Kita lanjut mengerjakan round yang ke-9. Di sini kita akan buat di stitch pertama kita buat 2 HDC increase. Jadi kita buat 1 2 HDC di lubang yang sama. Selanjutnya kita menuju lubang berikutnya. Di ruang satu rantai kita buat 1 HDC. Bertemu dengan puff stitch lagi, kita buat 1 HDC. Bertemu ruang satu rantai, 1 HDC. Lalu bertemu dengan puff stitch lagi, kita buat 1 HDC. Jadi polanya adalah 2 HDC increase dan 1 HDC-nya 4 kali. Kita ulangi pola yang sama. 2 HDC increase, lalu 1 HDC-nya 1 2 3 Oke, seperti ini kita lakukan 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya untuk round yang ke-9. Kita punya 72 HDC untuk round yang ke-9. Sebelum masuk round 10, kita buat selip dulu di stitch pertama. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-10. Sama seperti waktu kita mengerjakan SC ini tadi. Jadi untuk round 10 kita mengerjakannya di serat ketiga dari HDC. Kita mengerjakan di serat yang ini ya. Di lubang pertama kita buat slip dulu, kunci dengan 1 rantai. Di sini kita buat 2 SC. 1 2. Pasangkan stitch marker di SC yang pertama. Selanjutnya kita buat 1 SC di 17 lubang berikutnya. 1 2 3 4 5 16 17. Hasilnya seperti ini. Muncul lagi tekstur bentuk rantainya di bagian depan seperti ini. Setelah membuat 17 SC, kita buat increase lagi. 1 2 SC di lubang yang sama. Oke, kita lanjutkan 2 SC increase dan 17 SC-nya 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan
round ke-10 dengan total ada 84 SJ. Hasilnya jadi seperti ini, muncul tekstur bentuk rantainya. Oke, terakhir kita slip di stitch pertama. Sekarang kita akan mengerjakan round ke-11. Untuk round ke-11 sama seperti waktu kita mengerjakan round ke-5, jadi membuat tusuk kerangnya. Di stitch yang pertama kita buat 2 DC terlebih dahulu. 1, 2 DC dalam satu lubang yang sama. Selanjutnya kita skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat slip. Kita skip satu lubang lagi, di lubang berikutnya kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4 DC dalam satu lubang yang sama. Kita skip satu lubang lagi, di lubang berikutnya slip. Skip satu lubang, di lubang berikutnya 4 DC lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan satu putaran. Nah, ini hasil jadinya untuk round ke-11. Terakhir di sini kita buat 2 DC lagi di sini. Tadi kan yang pertama masih diisi 2 DC. Kita tambahkan 2 DC lagi sehingga semua tusuk kerangnya di sini berjumlah 4 DC. Kita slip stitch dulu ke DC pertama kita. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-11 dengan total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 motif sail stitch. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-12. Di sini kita lakukan slip stitch dulu menuju ruang 1 DC yang pertama di sini. Oke, kita akan mengerjakan round ke-12. Jadi sama seperti waktu mengerjakan round ke-6 tadi. Di sini kita akan mengerjakan di 4 DC yang ada di sail stitch ini. Di DC yang pertama kita buat back post half double crochet. Kaitkan dulu benangnya. Kita masukkan hakband dari belakang, dari kanan ke kiri. Ambil benang, saya ulangi ya. Oke, kita punya 3 serat di sini, kita jadikan 1. Kita menuju DC yang kedua. Kita langsung buat BPSJ, jadi tanpa mengaitkan benang kita buat SJ. Di DC yang ketiga juga
Lalu di DC yang keempat kita kaitkan dulu benangnya. Kita buat back post half double crochet. Nah, yang stitch pertama tadi jangan lupa untuk dipasang penanda ya. Saya sudah pasang penanda. Kita lanjut ke tusuk kerang atau shell stitch yang kedua. Di DC pertama kita buat back post HDC 3 serat jadikan 1. Di DC kedua dan ketiga kita buat back post SC 2 serat kita jadikan 1. Dan di DC keempat kita buat back post HDC lagi. Kaitkan benang dulu. 3 serat kita jadikan 1. Kita lanjutkan terus 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya untuk round ke-12. Di sini tekstur dari tusuk kerang atau shell stitch kita jadi muncul. Selanjutnya kita akan buat slip stitch di HDC atau stitch pertama kita tadi. Nah, kita akan lanjut mengerjakan round ke-13. Untuk round ke-13 kita buat 1 rantai dulu, lalu di lubang yang sama kita buat 1 SC. Pasangkan penanda. Kita lanjutkan, kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, ini hasil jadinya round ke-13 setelah dilakukan SC keliling. Terakhir kita slip stitch di stitch pertama kita. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan round ke-14. Round ke-14 berarti sama dengan di sini. Motif round ke-8. Kita buat puff stitch dan 1 rantai. Kita mulai dari stitch pertama kita. Kita buat pengganti DC yang belum terselesaikan. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi. 1, 2. Oke, di sini setelah 3 kita jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat puff stitch lagi. Sekarang kita punya 4 serat, kita jadikan 1. Tambahkan 1 rantai, skip 1 lubang, di lubang berikutnya puff stitch lagi. Empat serat jadikan 1, tambahkan 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran ya. Nah, ini hasil jadinya untuk round ke-14. Terakhir kita slip stitch di stitch pertama kita di sini. Dan kita akan lanjut mengerjakan round ke-15. Kita menuju ruang 1 rantai. Slip dulu. Lalu kita buat 1 rantai lagi untuk mengunci. Nah, di ruang 1 rantai ini
kita buat 2 HDC. 1, 2. Kita pasangkan penanda dulu. Kita lanjut ke ruang satu rantai berikutnya. Kita buat 2 HDC lagi. 1, 2. Kita lanjutkan terus, kita buat 2 HDC dalam ruang satu rantai. Jadi di antara puff stitch. Kita lakukan 1 putaran. Oke, seperti ini hasil jadinya untuk round ke 15. Terakhir kita slip stitch di HDC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke 15. Lanjut menuju round ke 16. Sama seperti round ke 10 ya. Di sini kita akan membuat tekstur yang rantai ini lagi. Berarti kita akan mengerjakan di HDC third loop. Serat ketiga dari HDC di belakang. Kita buat SC. SC pertama kita pasang penanda. Kita lanjut di serat berikutnya. Di masing-masing serat kita buat 1 SC. Ini hasil jadinya untuk round ke-16. Terakhir kita slip di SC yang pertama. Oke. Berarti sekarang ini posisinya kita sama dengan di sini. Selanjutnya untuk round ke 17, 18, dan 19 kita akan ulangi pola yang sama dengan round ke 11, 12, 13. Oke, jadi di sini nanti kita buat shell stitch. Lalu berikutnya kita buat yang back post ini. Lalu kita buat SC keliling. Saya akan kembali setelah menyelesaikan round ke-19. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan hingga round ke-19. Untuk round ke-19 saya ganti warna benang ke warna kuning. Selanjutnya kita akan mengerjakan round terakhir, yaitu round ke-20. Kita buat 1 rantai dulu. Lalu kita buat pengganti DC. Kita pasang penanda. Selanjutnya kita tambahkan 3 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3. Jadi kita punya 4 DC sekarang. Kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat slip. Kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 7 DC. 3, 4, 5, 6, 7. Skip 1 lubang. Di
lubang berikutnya slip stitch. Seperti ini hasilnya. Kita ulangi, skip satu lubang berikutnya 7 DC. Kita lakukan pola yang sama, satu putaran ya. Oke, kalau sudah satu putaran, di akhir round ke-20 kita buat 3 DC lagi di lubang yang pertama yang masih ada 4 DC tadi. Sini kita buat 3 DC lagi. Nah, kalau sudah, terakhir kita slip stitch ke DC pertama kita. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Ini dia hasil jadi akhirnya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi di sini untuk bagian dalam terlihat seperti ini. Dan ini untuk bagian luarnya full tekstur. Cantik banget bukan? Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat topi bayi dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.